Audio Jungle. Kita semua itu seperti anak-anak yang ada di situasi yang berbahaya. Kita takut, kita nggak tahu apa yang harus dilakukan, kemana kita harus cari kekuatan. Kita mau terbebas dari kesakitan dan ketidakberdayaan di tangan orang dewasa yang bisa melindungi dan menenangkan kita. Kita bisa mendapat kedamaian ini di dalam Yesus. Dia menyayangi, membebaskan, dan menguatkan kita. Kita semua butuh Dia. Dia menunggu kita dengan tangan terbuka. Datanglah kepadanya. Shalom Bapak Ibu Saudara, ampun dan lambaikan tanganmu saat ini. Dan saat ini mau datang kepada Tuhan. Bahwasanya Bapak kita adalah Bapak yang baik, Bapak yang selalu setia, Bapak yang selalu berada di sisi setiap kita, apapun kondisi kita saat ini. Tuhan telah tentukan Engkau saat ini untuk hadir di tempat ini, untuk kita menerima kuasa Tuhan, untuk kita menerima kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kita mau terima kuasa Tuhan. Kita mau rasakan kebaikan Tuhan yang begitu dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersyukur hanya kepadamu. Bahwasanya Engkau adalah Bapa kami yang baik. Bapa yang selalu berada di setiap kami Tuhan saat ini. Engkau menjamah setiap kami saat ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan saat ini. Kami siap menerima lawatan-Mu. Kami siap menerima kasih setiamu Tuhan. Kuasa-Mu tercurah Tuhan saat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. Kami mau hanya terfokus kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan.
berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau telah pertemukan kami, Kau telah perkumpulkan kami anak-anak-Mu di tempat ini dengan keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Itu karena kasih kuasa-Mu yang tercurah bagi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Bila sebentar Tuhan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Juga kami serahkan para pelayan-pelayan-Mu yang terlibat di dalamnya. Kami yakin dan percaya Engkau menjamah setiap kami pelayan-pelayan-Mu. Dan Kau memberkati setiap kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pengurapan-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita siap untuk memuji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Amin. Kita mau bergoyang buat Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu. Dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sarang suka Tuhan memberikan kemenangan. Pada siapa? Para orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Katakan sama-sama. Walau sana sini situ putih, semua orang susah, tetapi Engkau tetap bertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu. Dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Katakan sekarang sudah Tuhan memberi kemenangan kepada setiap kita. Para orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau tetap tertawa. Sekarang ku telah memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau katakan sini situ pusing, semua orang susah, tetapi lagi katakan kita mau sama-sama katakan. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau apa sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau tetap berdaya. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Masih semangat, semangat terus. Lagi yang kenceng, kayaknya kita sudah berjoget-joget ya, tapi masih lemes. Kita hari ini mau dangdutan terus, amin. Masih semangat, semangat terus. Saat ini saya merasakan jatuh cinta yang luar biasa bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara merasakan jatuh cinta? Amin. Bahwasanya tiap lembar Tuhan selalu memperbarui setiap kehidupan Amin. kita. Yes. Tiap lembar hidup kami diwarnai dengan kasih Yesus. Hidup
cinta kepadamu Yesus, yang berikan kuat dan kemenangan. Cinta dan kasih-Mu menjadi pelita dan terang dalam langkahku. Katakan lagi, aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang selalu setia di pihakku. Di dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, saat ini dan selamanya. Tiap lembah hidup kami diwarnai dengan kasih Yesus. Hidup cari penuh makna, karena Kau selalu di sisiku. Bersamamu tak gentar menghadapi pintu hidup ini. Di sayap-Mu ku berlindung dari segala mara bahaya. Boleh angkat tangannya, aku jatuh cinta kepadamu Yesus, kemenangan. Cinta dan kasih-Mu menjadi pelita dan terang dalam langkahku. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang selalu setia di pihakku. Di dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, saat ini dan selamanya. Tangannya boleh dapat. Boleh semuanya? Siap? Siap ya? Haleluya. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang berikan kuat dan kemenangan. Cinta dan kasih-Mu menjadi pelita dan terang dalam langkahku. Lagi yang kencang, aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang selalu setia di pihakku. Di dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, saat ini dan selamanya. Boleh loncat, aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang berikan kuat dan kemenangan. Cinta dan kasih-Mu menjadi pelita dan terang dalam langkahku. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang selalu setia di pihakku. Di dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, saat ini dan selamanya. Saat ini dan selamanya. Saat ini dan selamanya. Aku jatuh cinta. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan? Siap bergoyang buat Tuhan? Amin. Kita mau diproses oleh Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Tidak, semuanya wajib goyang Bapak Ibu Saudara, karena kita saat ini mau merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Shalalalala, shalalalala, hey, hey, hey. Shalalalala, shalalalala, hey, lagi shalalala. Shalalalala, shalalalala, hey, hey, hey. Shalalalala, shalalalala, hey. Sungguhlah hidupku tadi tebus oleh kuasa darah yang tulus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Dengan melakukan apapun yang Tuhan mau berikan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku lewatkan, namanya dimulia. Angkat tangan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
suka-sukamu Tuhan. Ya la la la, ya la 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 la, ya la 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 la, hey hey hey, ya la 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 la, ya la 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 la, hey lagi katakan ya la la la, ya la 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 la, ya la 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 la, hey hey hey, ya la 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 la, ya la 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 la, hey. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, selaku relakan namanya dimuliakan. Cepat, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Boleh yang sebelah sini, suka-sukamu. Yang sebelah sini diam ya, tangannya. Suka-sukamu Tuhan. Asik. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ganti yang sebelah sini, suaranya halo lebih kencang. Suka-sukamu Tuhan. Asik. Kita mau sama-sama katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Shalalala, shalalala, la 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 la, hey hey hey, shalalala, shalalala, hey. Sayang sayang katakan, sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi, sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Katakan, glory glory glory, haleluya, glory glory glory, puji Tuhan, glory glory glory, haleluya, glory glory glory, puji Tuhan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Kita mempersiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Bahwasanya tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terduga cara-Mu Tuhan. Engkau yang selalu kami andalkan Tuhan dalam setiap perkara hidup kami, di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami Tuhan siap menerima proses yang Engkau siap telah Engkau berikan Tuhan bagi setiap kami. Bahkan di titik terendah kami Tuhan, Engkau selalu hadir Tuhan menyapa hidup kami. Terima Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya.
Di titik terendahku kau hadir, ku mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir, ku mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Katakan sama-sama, tak terbatas kuasamu. Sungguh kau tak terbatas Tuhan, kuasamu bahkan tak terduga Tuhan. Caramu untuk melawan setiap kami, kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga jalamu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tangan pujian ini, ku kagumi Tuhan, ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir, ku mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir, ku mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Kita mau katakan sekali lagi, tak terbatas kuasamu. Sungguh tak terduga Tuhan, caramu terduga jalamu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga jalamu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga jalamu. Kau yang kuandalkan di segala musim hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalamu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Biarkan hanya singer yang nyanyi saat ini, biarkan singer saat ini yang menyanyi. Kita mau menikmati lagu ini. Kita saat ini mau merasakan kasih Tuhan. Kita mau ukur berapa luas kasih Tuhan. Bahwasanya kasih Tuhan tak pernah terukur dan tak pernah terbatas. Terima kasih Yesus, Kau hadir Tuhan saat ini. Engkau mengetahui setiap titik rendah kami Tuhan.
setiap kami Tuhan. Bahkan Kau selalu berada di setiap hidup kami Tuhan. Dalam kondisi apapun Tuhan, Kau selalu menggandeng setiap tangan kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan saat ini untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang ku percaya di segala musim hidupku. Persilahkan hambanya. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, sungguh kasih-Mu yang tidak berkesudahan, yang selalu menyertai kami Tuhan, yang membawa kami saat ini, anak-anak-Mu untuk bersekutu, berkumpul bersama-sama, untuk kami boleh menerima sukacita dan damai sejahtera. Sungguh kami merasakan dalam puji-pujian kami ya Tuhan, sukacita surga yang turun di tempat ini, menyertai kami, yang membawa damai sejahtera dan sukacita itu. Kami mau menikmati semuanya itu Tuhan. Dan sebentar kami juga akan mendengarkan firman, berperkara lebih dalam lagi. Bagi setiap kami, pengurapan yang turun bagi jemaat Tuhan di tempat ini, terlebih juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran. Segala sesuatu yang sia-sia, semua yang tidak berkenan dalam hidup kami perintahkan keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Bila setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati. Sehingga benar-benar apa yang boleh kami dengar dari kebenaran firman-Mu menjadi jawaban bagi setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ambil alih semuanya. Sertai kami Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias, sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam. Ada sukacita? Masih semangat? Yes, semangat terus. Tuhan Yesus memberkati. Dalam satu perusahaan yang besar pasti memiliki yang namanya konsultan atau penasihat di situ. Dan suatu penasihat di situ dia sangat diperlukan untuk bertumbuh kembangnya atau harus memiliki jiwa yang visioner, melihat ke depan. Dia harus tahu segala keberadaan yang sedang terjadi. Dia harus mengerti situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Ini yang menjadi seorang konsultan yang mungkin seorang konsultan itu akan terus dipakai dalam satu perusahaan itu. Karena dia tahu situasi dan kondisi dan semuanya bisa dijalani dan suatu perusahaan itu boleh berkembang dengan baik karena ada seorang penasehat atau konsultan ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak secara kasat mata bersama-sama dengan kita. Tetapi kalau dia disampaikan di sini tentang dia seorang penasihat, dia penasihat ajaib. Bahkan penasihat-penasihat yang ada di bumi ini pun tidak ada
yang membandingi dia. Jadi kuasanya begitu luar biasa. Ini yang sangat diperlukan sebagai orang-orang yang percaya. Sebagai orang yang percaya, kita nggak kebingungan, nggak salah langkah. Nah, makanya kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, judulnya pengingat bagi jemaat. Apa yang menjadi pengingat itu? Kalau Tuhan kita adalah seorang penasihat bagi kita semuanya, melalui apa nasihatnya itu? Dan di mana nasihat itu bisa kita lakukan? Di mana nasihat itu bisa kita terima? Pada waktu apa nasihat itu bisa kita terima? Kalau di sini berbicara pengingat, nasihat-nasihat yang harus kita lakukan harus terus diingat di situ. Dan pengingatnya ini apa di sini? Dan kebenaran firman Tuhan yang membawa kita saat ini. Kalau kita berjalan tidak terjatuh. Kalaupun kita terjatuh tidak sampai tergeletak. Haleluya. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15, yang sudah ketemu katakan amin. Kita akan baca bergantian, saya mengawali nanti ayat 15 kita baca bersama-sama. Haleluya. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya, untuk ayat 11 dibaca bersama-sama. Yang satu bunyi, yang satunya enggak bunyi. Ayo diulang lagi ayat 11. 1, 2, 3. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Kamu selalu mengingat semuanya itu. Ini pesan Rasul Petrus kepada jemaat pada waktu itu. Kondisi yang sudah tidak memungkinkan, Petrus yang terus dikejar-kejar oleh tentara Romawi, saudara, dalam segala keberadaannya, situasinya terus menekan. Waktu yang saat itu tidak memungkinkan untuk pemberitaan kabar baik, tapi itu harus diberitakan kabar sukacita itu, supaya jemaat tidak lemah, supaya jemaat memiliki iman yang teguh. Dan kalau hari ini berbicara tentang pengingat, nasihatnya ini dikatakan tadi, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dari dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi kalau kita saat ini yang duduk di tempat ini adalah panggilan untuk percaya sama Tuhan, itu panggilan. Dan panggilan itu harus direspon sampai saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi pilihan-pilihan. Ketika masuk dalam pilihan itu harus proses yang dialami, yang dijalani adalah proses. Ayat yang ke-11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Tapi apa yang harus diajarkan, harus dilakukan untuk masuk dalam kerajaan kekal itu? Supaya kita terus mengingat-ingat apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, apa yang harus dilakukan. Kalau berbicara tadi penasehat, nasihat ini kadang-kadang bisa didengar, ketika nanti ada kesibukan dan lain sesuatunya, nasihat itu bisa hilang. Kalau enggak ditangkap, kalau enggak dicerna dengan baik.
Nasihat itu harus kita pegang. Nasihat itu pasti untuk membawa kita, untuk membekali kita, untuk mendampingi kita. Supaya ketika kita mengalami tekanan, mengalami masalah, kita bisa melalui. Biasanya yang kalau di rumah itu yang sering memberi nasihat, ibu atau bapak, suami atau istri. Langsung bingung. Ibu-ibu yang sering ngasih nasihat menengcep lek dengarkan firman Tuhan, harus bingung. Kalau nasihatmu benar, pasti nggak ada rasa tertuduh. Tapi kalau nasihatmu itu penuh dengan motivasi ingin menyenangkan diri sendiri, nah ini mengejar sesuatu, nasihatmu itu nggak akan mudah diterima oleh siapapun yang mendengar itu. Nah, saya mau katakan, seni komunikasi itu terletak pada kekuatan untuk mendengar, bukan pandainya berkata-kata. Ini komunikasi itu terletak dengan kekuatan kita mendengar. Bagaimana kita mendengar sesuatu yang kita tangkap. Sedang saat ini Bapak Ibu Saudara harus mendengar. Kalau saya berbicara ini bukan saya pandai berkata-katanya. Saya yakin tadi saya berdoa, apa yang saya berkatakan biarlah semuanya keluar dari hatimu dan isi hatimu. Berusaha seperti itu. Masalahnya ketika kita mendengar nasihat, mendengarkan sesuatu yang harus kita tangkap untuk menjadi satu pegangan. Piye lek rasanya? Bagaimana harus merasakan itu sampai masuk ke dalam hati kita dan kita bawa ke dalam pikiran kita dan kita olah untuk melakukannya. Menyertakan Tuhan. Dalam setiap hidup kita itu susah. Bapak-bapak ketika mendengar seorang istri lagi ngomong, tolong bantu saya, tolong kerjakan itu. Kelihatannya dengar tapi nggak dilakukan, itu yang bahaya. Pak, ini gentengnya bocor. Oh iya, besok. Lagi diulang lagi, besok ya, sekarang nggak ada waktu. Kan masih musim kemarau, kan belum hujan. Lagi besoknya sudah tiba. Pak, itu gentengnya belum dibenahi. Waduh, iya ya. Bentar ya. Lali lagi, lupa lagi. Lali itu lupa. Ada yang nggak tahu? Bukan lila. Lila itu teman kita. Kalau lali, artinya ketika istri mulai ngomong seperti itu, seorang suami nggak melakukannya. Apa yang dipikirkan kayak nggak tahu ya kan? Tiba-tiba nggak dikerjakanlah semua itu. Tiba-tiba seorang istri 1, 2, 3 kali suami nggak melakukannya, wes ambil tangga, istrinya ambil tangganya sendiri, wes dibenahin sendiri gentengnya sama istrinya. Lalu tetangganya lewat, loh bapak mana? Nggak tahu bapak hidup atau sudah mati, dibilang gitu malah saudara. Saudara, kekuatan mendengar ini kelihatannya mendengar, tapi kenapa nggak melakukan? Kelihatannya tahu, melihat, ketika diajak ngomong, mantuk, sudah tahu, ya. Tapi nggak ngerti apa yang mesti harus dikerjakan, tapi nggak ngerti apa yang mesti dilakukan. Mendengarkan firman Tuhan, oh iya ya firmannya luar biasa hari ini. Tapi keluar dari gereja selalu apa yang dibicarakan tentang firman Tuhan tadi, apa yang diperkatakan tentang firman Tuhan di dalam diri kita. Apa pesan Tuhan untuk kita, apa message-nya Tuhan dalam diri kita. Apa yang kita tangkap, apa yang Tuhan mau di dalam diri kita. Ini yang perlu kita mengerti di sini. Kalau di sini katakan, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh, berusaha harus diusahakan di situ. Apa yang kita yakini, apa yang saudara imani kepada Tuhan itu harus diusahakan. Enggak berhenti, oh saya percaya Yesus sudah selesai. Saya percaya Yesus ini, wah sudah cukup lah. Sekali percaya Tuhan Yesus menyelamatkan saya. Woi, enggak cukup sampai di situ. Apa yang Tuhan percayakan di dalam diri kita, kalau kita meyakini apa yang Tuhan percayakan di dalam diri kita, yaitu keselamatan itu, yang sudah kita terima, keselamatan itu bukan untuk diri kita sendiri. Yang mengerti katakan amin. Keselamatan itu untuk orang lain. Haleluya. Apa yang kita terima harus kita berikan kepada orang lain.
Banyak orang lain yang tidak mengerti tentang keselamatan ini. Dan siapa yang harus menerima keselamatan itu? Siapa yang berhak menerima keselamatan itu? Kalau Yesus punya jabatan yang begitu luar biasa, juru selamat dunia. Yesus itu punya jabatan juru selamat dunia, bukan juru selamatnya orang Kristen, juru selamatnya dunia. Dan banyak ketika kita keluar, dunia belum melihat Yesus itu siapa. Dan tugas kita yang mengerti, yang sudah menangkap keselamatan ini dari Yesus Kristus, untuk memberitakan kabar baik ini, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang mengerti katakan amin. Iya, banyak yang di sana belum mengerti. Tahu tapi belum melangkah. Ngerti tapi nggak ngerti. Ngerti tapi nggak ngerti bagaimana sih? Tahu kan seperti tadi, Bapak, itu gentengnya bocor. Ya besok. Tahu gentengnya bocor, tapi nggak segera dilakukan. Makanya diambil alih oleh ibunya. Udah, ibunya manjat-manjat genteng. Manjat-manjat genteng kan bisa. Manjat atap. Nah, di sini yang harus kita ketahui. Sebagai orang percaya, harus tahu tugas kita. Bahwa kabar keselamatan itu harus diberitakan. Kalau kita sebagai orang percaya, bagaimana untuk memberitakan kabar baik itu? Dan kalau saya punya komunitas, dalam komunitas saya itu nggak hanya orang yang disebut KTP-nya aja labelnya Kristen, tapi banyak orang yang non Kristen di situ banyak, dan mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sudah sepakat KTP-nya nggak usah dirubah-rubah, yang penting hatimu percaya sama Tuhan. Itu yang terpenting. Dan mereka dengan setia ketika kami berkumpul bersama-sama, mereka terus berkumpul. Saudara, mohon maaf, dengan doanya mereka tetap berdoa, tapi bukan tertuju pada Tuhan. Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang dia sembah. Dia tahu, tetap dia melakukan itu. Kalau berbicara tentang iman, berarti mereka nggak beriman, nggak percaya Tuhan sepenuhnya. Saudara, itu berbicara tentang hikmat kalau hal ini. Yang penting tindakannya, yang penting sekarang hatinya. Haleluya. Bukan kalau saudara saat ini bermanis-manis, duduk di gereja, mendengarkan firman Tuhan, waktu memuji Tuhan, apalagi lagunya tadi, aku jatuh cinta, ya kan? Jatuh cintanya ke sini, begitu kepada Yesus, padamu Yesus, padahal itu PHP sama dia. Wah ya nih, aku jatuh cinta ke sini, harus jatuh cintanya kepada Tuhan, amin. Kalau sekarang berbicara tentang Tuhan selalu menyertai di setiap musim, tadi dalam pujian juga seperti itu. Setiap musim apa yang kita jalani saat ini, Tuhan pasti berperkara dalam hidup saya dan saudara. Tuhan selalu menyertai. Kalau Tuhan menyertai, tunjukkan bahwa hidup kita ada sukacita, hidup kita dipenuhi kemuliaan Tuhan. Dipenuhi kemuliaan Tuhan itu selalu membawa dampak yang baik. Membawa dampak yang baik. Nah ternyata hidup kita membawa dampak yang baik atau enggak? Hidup kita membawa dampak yang baik atau membawa kekacauan? Waduh, ketika kita datang dalam satu perkumpulan di lingkungan aja lah, nggak usah jauh-jauh. Wah ini, TU nih teko, TU yuk, tukang umuk saudara julukannya. Waduh ini bahaya berarti. Berarti hidup kita nggak berdampak dong. Kakek omong kurang tindakan. Jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu, bagaimana kita bisa berdampak? Ya hidup kita harus menjadi berkat. Makanya kalau mau berlatih hidup kita jadi berkat, berlatihnya nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke tempat yang jauh. Di tempat kita berada ada, di lingkunganmu, di rumah tanggamu, di rumahmu. Di rumahmu bagaimana kita? Anak-anak di sini, di rumahmu bagaimana? Jadi berkat. Waktu makan, habis makan cuci piring sendiri, ya sudah kalau makan aja. Piring ya sudah ada bagiannya yang cuci piring. Laki-laki yang nyuci piring bawa dewe. Makan aja. Wah, enggak apa-apa ditaruh aja ditumpuk 1 hari, 2 hari, 3 hari. Piringnya bertumpuk-tumpuk, males sudah beli piring lagi. Piring plastik aja kalau gitu kalau makan. Sekali pakai sudah selesai. Harus jadi berkat, mulai dari cuci piring, kelihatannya itu hal kecil, tapi kalau dibiasakan saudara,
itu akan membawa dampak yang baik. Sekali bisa terbiasa seperti itu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Nggak akan menemukan kesulitan di situ. Semuanya harus perlu latihan. Saudara kalau mau menerima berkat Tuhan, saudara, Tuhan itu mau memberkati kita. Tapi saudara, Tuhan itu tahu siapa yang layak menerima berkat yang lebih banyak itu. Mereka yang tetap setia. Mereka yang setia dengan perkara yang kecil. Orang kalau nggak setia dengan perkara yang kecil dikasih berkat banyak kaget, saudara. Orang kalau nggak setia dengan perkara kecil kasih berkat besar, kaget. Saudara tahu waktu itu pembebasan tanah untuk bandara, banyak orang yang mati mendadak, saudara. Gimana? Dikasih sudah jelas di waktu sosialisasi, ini diuangkan pakai di buku tabungan dan ATM, saudara. Enggak, pengennya minta yang nyata aja, uang cash, uang tunai, saudara. Minta uang tunai. Begitu uang tunai dikirim ke rumahnya kaget langsung semaput, saudara. Lah uang dibawa sak karung sama kresek, saudara. Yang bawa uang ke rumahnya ini uang bagiannya. Udah tadinya enggak bisa membayangkan, begitu tahu uang tangannya ngitung nyelip-nyelip, saudara. Yang harusnya 100 jadi 200, nyelip-nyelip. Loh kok duitnya malah tambah kayak, padahal uangnya tetap, saudara. Saking keterai, saudara. Mungkin harus pakai minyak, ternyata enggak pakai ludah. Sampai ludahnya habis mungkin ngitung-ngitung itu, saudara. Sampai ludahnya habis ngitung uangnya. Dipikir uangnya dengan jumlah seperti apa, nggak bisa membayangkan. Ternyata Pak, satu kresek, nggak pernah lihat uang satu kresek langsung pisahkan. Satunya ke rumah sakit, stroke, kena serangan jantung, bablas, saudara. Karena uang kaget, saudara. Harusnya sukacita malah senep, saudara. Sudah itu banyak pada waktu itu terjadi, waktu pembebasan tanah itu. Dan pemerintah sekarang bukan ganti rugi, ganti untung, saudara. Haleluya, bersyukur. Nah, saudara mau menerima berkat banyak atau berkat sedikit? Bingung, berkat sedikit. Kayaknya berkat sedikit. Kalau saudara diberikan kemampuan untuk mengelola berkat, saudara Tuhan pasti akan percayakan berkat itu. Haleluya. Saya tidak berbicara tentang kemakmuran, saya tidak berbicara tentang berkat, tapi bagaimana kita mengerti sekarang bahwa apa yang kita lakukan sebagai orang yang percaya itu, apa yang mesti kita kerjakan sebagai orang yang percaya itu, bertekun, berlatih di situ. Tanpa latihan kita nggak bisa. Bapak Ibu Saudara, sering kali saya katakan bahwa firman itu terukur dan terencana. Firman yang kita dengar saat ini, apa yang kita tangkap itu semuanya terukur dan terencana. Sesuai dengan apa yang kita tangkap. Daya tangkap kita masing-masing itu juga berbeda. Tapi kalau saat ini kita memohon kepada Tuhan, kita berdoa. Hari ini kita berdoa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah hikmat-Mu menyertai setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Itu doa kita. Hikmat Tuhan itulah apa yang kita tangkap saat ini, apa yang kita terima dari kebenaran firman Tuhan. Kalau firman itu terukur dan terencana, jelas pasti bisa dilakukan. Firman Tuhan itu pasti dilakukan. Kalau saudara pasti bisa dilakukan, siapa yang harus menjadi contohnya? Siapa yang harus menjadi tolak ukurnya? Nah, ini kami sosolan nih namanya. Yang menjadi tolak ukur siapa? Standarnya siapa? Yesus itu. Saudara, Yesus ketika ada di bumi ini bersama-sama dengan murid-muridnya pada waktu itu, dia menyatakan diri bukan pribadinya sebagai Tuhannya, tapi benar-benar sebagai manusianya. Dan itulah yang menjadi standar bahwa Yesus itulah yang menjadi teladan bagi kita semuanya. Haleluya. Dia yang sulung, dia yang pertama. Dia yang utama yang menjadi tolak ukur kita, yang menjadi teladan kita. Sudah jangan melihat orang lain. Lagunya tadi, ku kagumi caramu apa tadi? Caramu mencintai. Makanya kalau ngomong kok ku kagumi aja kau ini mencintainya terbatas. Kalau kau ini terbatas, kau mencintaiku terbatas. Amin. Tunjuk kanan kirimu, kau mencintaiku terbatas. Kalau dia yang mencintai kita, wah itu enggak terbatas. Amin. Haleluya.
Kalau di sini jangan main cinta-cintaan, cintanya nih suami istri aja. Cintanya suami istri itu seperti dia mencintaimu itu. Jadi kalau mencintai ini jangan dipotong-potong. Mencintai ya mencintai, kalimatnya mencintai, nggak mencin aja, yang itu nanti. Terus saya mencintai satu kalimat itu. Nah, kalau Tuhan memberikan pesannya, pemberitaan ini, itu terukur dan terencana, sudah pasti bisa dilakukan. Terukur dan terencana. Dalam satu pelatihan pun, kalau mungkin dalam satu pelatihan mungkin dilihat berat, wah ini nggak bisa dilakukan ini. Kalau semuanya sudah dilakukan, itu pasti bisa dilakukan. Terukur dan terencana. Tuhan tahu kapasitasnya. Nggak mungkin anak sekolah minggu yang usianya mungkin kalau saat ini di tempat ini bapi, balita, anak penyebaran Injil. Usia bapi disuruh bawa beras 50 kilo, ya gak mungkin kuat. Ayo diangkat, ayo dek, ayo dek. Oh, guru-guru sekolah minggu kan anak-anak sekolah minggu. Ayo dek, angkat, itu yang ini 50 kilo. Saya yang 5 kilo, guru sekolah minggu ini 5 kilo. Iya gak pas, tapi kalau anak-anak disuruh ya bawa 50 kilo, usia balita jelas gak muat, gak bisa. Itu yang termasuk namanya terukur. Dan terencana pasti bisa dilakukan itu. Nah, sekarang kita di dalam masa-masa pertumbuhan, masa kedewasaan. Masa kedewasaan yang dimaksud oleh yang kita tanamkan yaitu bagaimana kita tertanam. Tertanam itu harus berakar, bertumbuh dan berbuah. Berakar, akarnya lebih kuat, tertanam, menancap kuat. Itu berbicara tentang penangkapan kita, daya tangkap kita. Kita akan terus berlatih. Gak mungkin kita nanam benih jagung, besok langsung tumbuh jagung. Wah, luar biasa itu. Hari ini menanam jagung, benihnya jagung. Besok pagi-pagi bangun pagi, loh, besar-besar itu gak mungkin. Semuanya ada prosesnya. Dia harus melewati musim, melewati hujan, melewati panas. Dan itulah kondisi kita, melewati angin badai. Masih kecil kena angin, gak apa-apa. Kena panas, bisa layu. Ketika tumbuh lagi, mulai masa-masa pertumbuhan, harus terus dijaga. Nah, berjaga-jaga ini tadi, berlatih di sini dikatakan. Karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung, tidak akan pernah jatuh. Kalau kita berjaga-jaga, kita berhati-hati. Kalaupun tersandung, saudara nggak jatuh. Oh tahu, jalannya sudah, oh salah nih, ada lubang ini. Kalau Tuhan sudah memimpin kita, mungkin itu jalannya gelap. Kalau Tuhan memberikan hikmat, itu harus dihindari. Jangan dilewati, pasti jatuh. Hikmat inilah yang menyertai kita. Baik saudara, bahwa kalau kita diberikan pengingat di sini, ini berbicara tentang didikan. Kalau kita berbicara tentang didikan ini, dalam kebenaran firman Tuhan itu ada di dalam Amsal. Amsal Salomo. Itu sungguh kalau kita mau belajar di Amsal Salomo itu ada 30 pasal di situ. Itu kalau dibaca setiap hari dalam 1 bulan itu genap 1 bulan kita selesai baca kitab Amsal. Dan di dalam kitab Amsal itu yang isinya itu berbicara bagaimana tentang kita dilatih, kita belajar di situ, pertumbuhan iman kita. Caranya kita mau belajar membaca firman Tuhan itu aja udah. Oh ini tanggal berapa ya? Ini tanggal 20, langsung buka aja di ayat 20. Di Amsal 20 apa ini Bunda?
Memang kita ada ketetapannya di dalam 1 tahun ini kita membaca kitab. Kita belajar tentang firman Tuhan di situ. Dan kalau seringkali saya katakan, Bapak Ibu Saudara kalau membaca dari warta jemaat kita, dalam 1 tahun itu sudah terkondisi selesai dalam 1 Alkitab. Itu luar biasanya. Kalau kita 1 tahun baca terus 1 Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita selesai membacanya. Ada yang mempraktekkan? Ada yang mempraktekkan? Silor saya begini. Baca saja. Terus bagaimana? Ya awali kalau belum bisa, awali juga sampai hari ini, tanggal 20. Disesuaikan juga, dibarengi juga sama Amsalnya, ditambahi sama Amsal itu. Salomo. Luar biasa. Mari kita baca di dalam Amsal. Amsal Sulaiman. Amsal Salomo. Di teman kita, di saudara kita, Sulaiman. Kalau di tempat kita, Salomo. Amsal pasal yang ke-1 ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-7. Tulisannya di sini Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, nah ini. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takutnya ini ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Lihat kanan kirimu, orang bodoh atau orang berhikmat. Jangan berpura-pura tampangi di bodoh-bodoh nih. Aku tahu wajahmu sudah kelihatan berhikmat, bukan kelihatan bodoh di sini. Tapi Anda tertulis dalam Alkitab bodoh di sini. Bagaimana kita tidak disebut orang bodoh? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amin. Permulaan pengetahuan kita karena kita takut akan Tuhan. Haleluya. Amin. Siapa yang di sini takut akan Tuhan? Siapa yang di sini takut akan Tuhan? Takut akan setan? Demit, pocong. Masalahnya bukan takutnya dengan ketakutan, kengerian itu. Takut melakukan firman Tuhan ini harus takut, ada rasa takut. Roh takut akan Tuhan itu menyertai kita. Ketika ada roh takut akan Tuhan, karena Tuhan yang menyertai kita, ada di mana-mana berserta dengan kita. Ketika kita melakukan kejahatan, melakukan perbuatan dosa, jangankan melakukan masih di angan-angan aja, Tuhan tahu, Tuhan ngerti. Haleluya. Siapa di sini hidupnya bersama-sama dengan Tuhan? Kamu bersama siapa? Bersama pacarmu? Oh, bersama Tuhan. Takut bersama Tuhan. Bersama Tuhan itu ada kendali. Kalau kita tahu Tuhan bersama-sama dengan kita, yuk jangan kita merancang-rancangkan kejahatan. Merancangkan kejahatan, Tuhan tahu, kita pasti tegur, jangan anakku. Tadi saya katakan tentang kekuatan mendengar yang dari hati, mendengar yang Tuhan nyatakan di dalam diri kita, yaitu pesannya Tuhan. Ini perlu dilatih, ini perlu kepekaan, perlu belajar. Takut akan Tuhan ini perlu belajar juga. Kalau nggak belajar nggak tahu bagaimana mengawalinya, bagaimana hidup takut akan Tuhan itu seperti apa. Ini perlu dilatih, ada proses-proses di situ untuk menjadi takut akan Tuhan itu. Apa yang mesti harus kita lakukan untuk takut akan Tuhan? Berdoa, firman Tuhan,
Firman Tuhan itu adalah yang utama sebagai kendali kita. Di dalam firman Tuhan itulah yang terus menuntun kita untuk mengajak kita berdoa. Di dalam firman Tuhan itu yang terus menuntun kita bagaimana kita terus dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Orang kalau takut akan Tuhan, hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Haleluya. Orang kalau takut akan Tuhan, Tuhan menyertai kita. Haleluya. Bagaimana Tuhan menyertai? Melalui kuasa Roh Kudus. Di mana ada Roh Kudus? Roh Kudus ada di dalam hati saya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Setiap orang yang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kita percaya adalah Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang berkuasa di bumi dan di sorga. Kalau saudara meyakini hal itu berarti hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidupmu disertai oleh Roh Kudus. Siapa yang bisa mengatakan kalau kita percaya kepada Yesus Kristus kalau kita nggak dituntun oleh Roh Kudus itu sendiri? Kalau saudara percaya Yesus Kristus berarti Roh Kudus ada di dalam dirimu. Haleluya. Kalau Yesus ada di dalam diri kita, hidup tiada susah. Haleluya. Yesus di hati tiada susah. Haleluya. Tiada susah. Oh Yesus di Pentekosta lama sih tahu deh. Yesus di hati tiada susah. Lagunya kan ini. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya kan? Lagunya anak-anak. Beberapa waktu yang lalu ada TikToknya. Tuhan Yesus tidak berupa tetet. Ya ada gitunya kan, ada tetetnya lagi. Dan hari ini kita harus percaya. Kalau Yesus melalui kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita itu yang mengajak kita, yang menuntun kita bahwa kita tidak akan pernah terjatuh. Orang yang percaya Tuhan, orang yang takut akan Tuhan tidak dibiarkan mereka sendirian. Haleluya. Amin. Siapa di sini yang merasakan sendirian? Siapa yang di tempat ini merasakan ketidaktenangan, merasakan kekhawatiran? Dan saya merasakan di sini banyak hari-hari ini jemaat Tuhan yang merasakan tidak nyaman hidupnya, tidak tenang, ketakutan. Kalau Tuhan berbicara kuat di sini, mari kita bertobat bersama-sama. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu saat ini, jangan pernah kau khawatir, karena Tuhan sendiri yang berfirman. Jangan pernah khawatir. Bahkan setiap makanan, minuman, apa yang kita pakai, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu mencukupkan. Haleluya. Ayat 11, dengan demikian, kembali lagi dalam 2 Petrus, ayat yang 11 di sini katakan, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu apa? Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Mungkin saat ini tindakan saudara benar. Oh, untuk datang ke gereja bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan, apa pesan Tuhan untuk saya hari ini? Tidak cukup untuk hari ini. Sebagai pengingat di situ, kuasa Roh Kudus yang selalu senantiasa bersama-sama dengan kita. Terus pegang janji Tuhan, terus berjalan dalam firman Tuhan, supaya saudara disertai oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Dasar kebenaran firman Tuhan, setiap bangun pagi mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Cukup di situ. Terus gak sampai mikir, tiap pagi terima kasih Tuhan. Buahnya iler ada. Terus pulau yang bertambah-tambah di bantal dan seterusnya. Jangan dipikir terus yang penting, terima kasih Tuhan sudah bernapas, langsung cuci muka. Kalau bisa diteruskan mandi, bisa oke, langsung datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lah, dilanjutkan pujian penyembahan. Itu ucapan syukur. Dasar utama kita melewati hari-hari kita dengan segala ucapan syukur yang kita rasakan. Amin. Yang bernafas katakan amin. Ya, berarti bernafas semua ya. Ada yang nggak bernafas di sini? Berarti sudah nggak ada di tempat ini kalau nggak bernafas. Haleluya. Setiap kita mengawali hidup kita dengan ucapan syukur, kelimpahan ucapan syukur itulah yang terus menyertai kita. Amin. Haleluya. Supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Supaya langkahmu tidak pernah salah. Dan pengingat ini terus diberikan Tuhan di dalam diri kita. Saudara nggak perlu bertanya-tanya,
Firman Tuhan itu pasti bisa dilakukan. Kalau saudara yakin sebagai orang yang percaya bahwa apa yang kita dengar saat ini pasti bisa dilakukan, itu kita harus berproses dengan semuanya ini. Karena firman Tuhan memang untuk dilakukan. Jadi firman Tuhan itu membawa daya tangkap kita supaya kita mengerti, membuka pola pikir kita, bahwa apa yang kita dengarkan dengan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa firman Tuhan ini semuanya bisa dilakukan. Katakan semuanya. Semuanya bisa dilakukan. Perintah itu jelas. Dan kalau saudara masih menimbang-nimbang, masih memilih, oh yang ini bisa dilakukan, yang itu jangan, belum bisa saya. Gak bisa. Harus terus berlatih itu supaya kita bisa melakukan firman itu. Amin. Haleluya. Saya menyampaikan di sini ada memang hal tentu yang saya mungkin untuk melakukannya masih berusaha, masih berjuang di situ. Saya lulus dengan pengampunan. Karena beberapa waktu yang lalu, wah hidup saya yang sia-sia. Susah untuk memberikan pengampunan. Tapi ketika masalah datang kepada saya harus mengampuni orang itu. Bahkan kalau tidak ada hukum, tak orangnya mungkin tak udah tak ilikitik gitu, saudara. Tak ilikitik sampai mati. Gitu. Jadi saya kan gak kejam. Jadi dia mati kan tetap ketawa. Sambil ketawa mati tapi gitu. Itu kalau boleh saya woi kalau negara ini tidak ada hukum, nggak saya bunuh dengan apa-apa, tak ilikitik sampai mati gitu aja. Tapi pada waktu itu Tuhan menegur saya dan bagaimana saya harus bertindak. Karena saya nggak bisa. Waktu saya punya rasa dendam, punya sakit hati di situ, datang kepada Tuhan, nggak bisa ketemu Tuhan, nggak bisa merasakan damai sejahtera. Saya tinggal di gereja, tapi saya nggak bisa merasakan damai sejahtera. Itu yang aneh. Dan ketika itu pada waktu saya disuruh menyampaikan kebenaran firman, saya nggak mau karena saya belum lulus di situ. Saya nggak bisa. Sampai pada masa itu, saya nyerah sama Tuhan. Di tempat ini saya perlu. Malam-malam saya teriak sama Tuhan, saya nggak bisa Tuhan. Itu aja, tapi nggak ketemu Tuhan, saya ngomong, saya nggak bisa. Keluar pintu di situ, saya balik, saya diminta balik lagi. Saya dengar-dengaran sama Tuhan, balik. Saya balik lagi, saya duduk. Begitu saya pejamkan mata, saya nangis teriak, karena saya nggak mampu. Wajah saya dipertemukan dengan orang yang menyakiti saya, coba bayangkan. Setiap saya memejamkan mata, bukan ketemu Tuhan, ketemu dengan orang yang menyakiti saya itu. Mau kena tak? Itu saudara. Tapi ini bahasanya dalam roh itu saudara. Dan ketika saya bisa mengampuni, yang saya dengar, peluk. Saya sampai mempraktekkan, mengimajinasikan saya memeluk itu. Dan begitu luar biasanya saudara. Ketika saya memeluk, wajahnya berubah. Terang yang begitu luar biasa. Di situ saya bertobat. Besoknya orang itu dikirim sama Tuhan datang ke tempat ini, saudara. Fisik ini sekarang, waduh. Tapi di dalam doa sudah saya dapatkan, saya harus bisa mengampuni. Dan ketika orang itu datang, sambutan yang utama pada saya adalah pelukan. Ketika saya memeluk, saya terbebas, saya menang. Dan itulah cara Tuhan. Kalau saat ini kita dilatih oleh Tuhan, semuanya ternyata bisa kita lalui. Semuanya terukur, semuanya terencana. Semuanya bisa dilakukan. Segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Sungguh kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa yang terjadi dalam diri kita. Mari kita hidupi firman Tuhan itu. Bagaimana menghidupi kebaikan Tuhan? Kalau kita bisa memuji, mengatakan Tuhan itu baik, itu kita harus tunjukkan bagaimana dengan iman kita. Kebaikan Tuhan yang kita rasakan ini harus kita lakukan. Bagaimana kebaikan pada orang-orang yang melukai, pada orang-orang yang menyakitimu. Itu yang Tuhan ajarkan, itu yang Yesus ajarkan, itu yang Yesus lakukan. Dia tidak membenci orang-orang yang menganiaya dia. Dia tidak membunuh orang-orang yang menganiaya dia. Tapi dia mengasihi. Dia tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ampunilah dia. Ini yang harus kita lakukan.
Ini yang harus kita kerjakan. Mungkin kalau hari-harimu saat ini, kau merasakan sakit hati, kau teraniaya dengan keberadaanmu itu, kau tertekan dengan orang-orang yang menyakitimu. Hari ini kebenaran firman Tuhan terus mengingatkan kita, bahwa tentang keselamatan kita sudah menerima, kebaikan Tuhan kita menerima. Giliran kita bagaimana kita mempraktekkan itu. Kalau keselamatan kita terima, keselamatan bukan untuk diri kita sendiri. Tapi banyak orang lain yang belum menerima keselamatan. Siapa yang bisa melakukannya? Kalau bukan kita yang menerima keselamatan itu. Kalau saat ini perbicaraan tentang pengampunan, Tuhan sudah mengajarkan kita. Yesus Kristus teladan kita yang mengajarkan kita. Dan kalau hari ini perbicaraan tentang pengampunan, dewasa ini adalah pemberian yang terbesar yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang adalah pengampunan itu. Kalau Tuhan membawamu saat ini, kau melihat ada orang-orang yang menyakitimu dan kau tidak bisa mengampuni, Tuhan mengajak engkau bagaimana untuk berkeputusan mengampuni orang itu. Dan kalau hari ini Tuhan percayakan, ketika engkau memejamkan matamu, engkau akan melihat siapa orang yang menyakitimu. Cinta kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan. Sejak pagi ku terbang sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan. Sejak pagi ku terbang sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan suaramu, suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku takut sungguh Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah, datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidup. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan berkati kebaikan-Mu, sertai langkahku. Aku berserah, datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan sepanjang
Sama saja katakan, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Haleluya. Nafasku nyanyikan kebaikan. Lagi sekali katakan dengan kesungguhan hatimu. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu. Kebaikanmu Tuhan. Kami datang menyembahmu Tuhan. Kami tinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami datang menyembahmu. Ketika kau memujikan, kalau Tuhan kita setia, buktikan dengan imanmu bahwa Dia benar-benar setia dalam hidupmu. Dia selalu menyertai engkau. Dia yang terus membawa engkau terus naik dan melihat kebaikannya. Itulah kesetiaan Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan ingin terus membangun kedekatan dengan engkau. Dengan melatih engkau dengan kebenaran firman Tuhan. Yang setiap hari engkau dengar, yang setiap hari engkau baca. Yang setiap hari engkau renungkan. Bukan hanya sekedar merenungkan ketika kita menerima firman Tuhan. Firman Tuhan kita terima tapi untuk dilakukan. Ketika kita bisa melakukan firman Tuhan itu. Sesungguhnya Tuhan membangun imanmu. Ketika kita bisa meraih firman itu dan kita bisa melakukannya, hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Dan kalau hari ini Tuhan berbicara bersama-sama dengan engkau, firman Tuhan yang terukur itu yang membuat kita mengerti, yang membawa kita bagaimana hati Tuhan rindu untuk mengubahkan hidup kita. Tadi sudah saya katakan, kalau engkau datang dengan kebencian yang kau selama ini terpendam dan kau merasa baik-baik dan kau pura-pura baik di hadapan banyak orang. Kalau hari ini Tuhan berbicara dalam hidupmu, ampuni orang itu. Kalau Tuhan berbicara, orang itu tidak ada di tempat ini. Tuhan berbicara di dalam hidupmu, datangi orang itu, hampiri orang itu. Jangan pernah kau menahan-nahan semuanya. Kekacauan hati kita ketika kita tidak mendengar suara Tuhan.
Kekacauan hati kita ketika kita merasa baik-baik saja. Janji Tuhan itu selalu setia dalam hidup. Ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia dalam hidupmu. Engkau melihat anak-anak, dan engkau menyerahkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Tuhan tahu masa depan anak-anakmu di dalam jaminan Tuhan. Jangan pernah gentarkan itu. Tetapi kalau ada hal yang tersembunyi saat ini untuk mengubahkan hidup keluargamu semakin diangkat oleh Tuhan, jangan tahan lagi dan Tuhan percayakan itu. Terima berkat itu, terima berkat itu. Dan saat ini Tuhan percayakan di dalam dirimu, dan Tuhan akan mengubahkan seluruh isi rumah tangga. Berkat itu mengalir. Terima dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan tahu kesungguhan iman, ketetapan. Tidak pernah Tuhan akan meninggalkan engkau, dan saat ini Tuhan sedang mengajak engkau dalam proses hidup. Jangan kau melihat saya masih muda, tidak. Tuhan akan membawamu saat ini. Mulai kau menapaki jejak-jejak Kristus. Mulai kau menapaki jalan-jalan yang Tuhan tetapkan di dalam dirimu. Dan dimanapun kau berada, kau akan membawa pengaruh yang baik dalam keluargamu, dalam lingkungan pekerjaanmu. Dan jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Tuhan sediakan jalan-jalan yang baru yang tidak engkau mengerti. Dan saat ini engkau menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Apa yang kau pertanyakan di hadapan Tuhan? Tuhan tahu. Yang Tuhan mau di dalam dirimu saat ini. Engkau lihat apa yang Tuhan perkatakan di dalam hatimu. Jangan kau berpikir-pikir panjang, karena Tuhan tahu hanya apa lakukan ini. Jangan pernah kau ragu. Tuhan tetapkan itu di dalam dirimu. Ternyata jauh-jauh sebelum kau datang kepada Tuhan, Tuhan sudah memilihmu. Meskipun kau mencari-cari kebenaran, kau menemukan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah. Terima semua dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes, Lord. Yes, Lord. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, kau lancarkan hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar begitu pun janji dalam segala perkara. Engkau turut bekerja
penyertaannya sempurna. Saya minta dengan apa? Istri saya berdoa untuk ucapan syukur firman Tuhan. Dan nanti akan saya tutup dengan doa berkat. Ada pada Engkau saat ini. Karena pengampunanku juga percuma untuk Engkau. Jangan Engkau membatasi kuasaku saat ini yang bekerja. Luaskan kuasaku bekerja dalam hidupmu saat ini. Karena setiap pengampunan yang Engkau berikan, di situ ada kebebasan, di situ ada kemenangan, di situ ada sukacita yang aku limpahkan dalam kehidupanmu. Jangan engkau takut, jangan engkau gentar melewati hidupmu, karena aku yang pegang tanganmu. Aku Tuhan Allahmu memberkati setiap langkahmu. Jangan engkau khawatir, pandang aku Yesus yang memberikan hidupnya untuk engkau, menebus setiap dosa-dosa yang kau lakukan. Aku yang menanggung dalam kayu salib. Aku yang menanggung setiap dosa yang kau lakukan, hingga engkau layak berhadapan dengan Allahku yang maha kuasa. Saat ini aku memberkati engkau hambaku. Biarlah setiap firman yang kau sampaikan menjadi panah berapi untuk membangun mereka, untuk membangkitkan setiap umatku yang saat ini lemah, untuk membangun mereka dalam imanku yang senantiasa semakin percaya kepadaku Tuhan Yesus Allahmu. Aku memberkati setiap langkah hidupmu hambaku, keluargamu, anakmu, masa depanmu. Jangan pernah engkau takut, karena semuanya ada dalam kendaliku. Setiap jemaatku saat ini, jangan takut, jangan khawatir, jangan kau bimbang akan masa depanmu. Aku Tuhan Yesusmu yang senantiasa berjalan di depanmu, yang menuntun engkau mendapatkan kedamaian, kebebasan yang luar biasa yang daripada engkau. Terima kasih. Haleluya Yesus. Segala pujian hormat kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan.
Bapa kami yang baik, pemilik hidup kami, Engkau yang berkuasa atas bumi dan surga. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan, atas segala perkara yang Tuhan izinkan. Dan kami percaya ketika kami melewati hidup ini, tangan Tuhan tidak pernah lepas atas kami. Segala perkara yang boleh kami alami, Engkau ada Tuhan, bersama-sama dengan kami. Dan saat pagi hari ini kami bersyukur akan firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan kami untuk terus kami berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Engkaulah yang memberi kesanggupan untuk setiap kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan sumber segala sesuatu yang kami perlukan di atas muka bumi ini, supaya kami boleh sampai kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu, mereka yang sudah menerima kebenaran firman-Mu. Kami yakin firman-Mu boleh tertanam dalam setiap hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui seluruh jemaat-Mu. Terjadi kesaksian, terjadi mujizat, pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi di tengah-tengah kami. Kami yakin dan kami imani semua di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu yang terbatas, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Urapan Tuhan terus nyata atas hamba-Mu, dan semakin hari Tuhan semakin singkapkan apa yang menjadi rahasia kebenaran-Mu, apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kembalikan urapan dari tempat tinggi atas hamba-Mu, dan biarkanlah Kau terus nyatakan kehendak Tuhan atas kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Sungguh Engkau baik Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur atas segalanya. Tuhan memberkati dalam persekutuan ibadah raya hari ini. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang datang di tempat ini, jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Agus Wiono yang saat ini juga masih di rumah sakit Tuhan Yesus, Engkau jamah. Dan Tuhan kami tahu kalau kesaksiannya sungguh membangkitkan iman kami bahwa Pak Agus Wiono sudah dipulihkan dari sakitnya. Dan Tuhan memberkati kesembuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit saat ini. Kau yang berseru kepada Tuhan, pengharapanmu tidak akan pernah sia-sia. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang dalam kesesakan Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan penghiburan. Apa yang saat ini dalam pergumulan hidupmu, Tuhan membukakan setiap pintu-pintu berkat dalam hidupmu. Tuhan menyertai-mu. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan-Mu yang memberikan persembahan. Tuhan kasih setia-Mu menyertai mereka, apa yang mereka tabur. Mereka menabur di tanah yang subur dan mereka akan menerima pertumbuhan dan buah-buah yang manis di hadapan Tuhan. Tuhan menyertai. Berkat Tuhan sesuai dengan janji firman Tuhan, menyertai anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu, yaitu persembahan Kau sendiri yang berjanji. Kau menjauhkan dari pengeluaran sia-sia. Kau memberkati segala usaha pekerjaan mereka. Dan segala apa yang telah mereka kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan memberkati. Kami sebentar juga akan berpisah dari tempat ini untuk ke rumah kami masing-masing. Sertai kami dalam perjalanan, menjauhkan dari mara bahaya apapun. Tuhan menyertai kami oleh kuasa darah Yesus yang terus memimpin kami dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Diberkatilah hidup nikahmu. Diberkatilah segala apa yang Kau kerjakan. Diberkatilah anak-anak-Mu. Diberkatilah suami-suami dan istri. Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Tuhan memberkati cucu, menantu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tidak ada pernah hal yang sia-sia Engkau temukan. Karena rancangan yang terbaik Tuhan percayakan di dalam hidupmu. Dan semuanya dalam kendali kuasa roh Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuannya bersama-sama dengan Roh Kudus, menyertai kita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, sampai Dia datang kembali, yaitu harinya Maranatha, untuk menjemput setiap kita yang percaya. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, kita mendengar pengumuman dari tim multimedia. Salam, terima kasih sudah bergabung pada ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat sepekan. Doa pagi diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 4.30,
waktu Indonesia Barat. Doa diadakan melalui aplikasi Zoom. Ibadah rumah tangga diadakan setiap hari Rabu pada minggu pertama dan ketiga. Ibadah dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Rabu pada minggu kedua dan keempat. Ibadah diadakan melalui aplikasi Zoom dan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa puasa diadakan setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. RPP, Yes We Can. Ibadah remaja pemuda penyebaran Injil diadakan setiap Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah balita anak penyebaran Injil diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Raya Minggu dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat di gereja. Berikut jadwal penata layanan. Ibadah rumah tangga pada hari Rabu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan di tempat keluarga Bapak Dodik Setiawan, Desa Jongbiru. Pujian dipimpin oleh Ibu Yuni Suryo. Praise and Worship, Saudara Loves dan Saudari Alicia, Worshipper, Saudara Riko, Saudari Vinci, dan Saudari Titin, penyambut jemaat, keluarga Bapak Yona dan Bapak Yefta. Untuk memperingati HUT RI ke-78, gereja mengadakan kegiatan Lomba Kemerdekaan pada tanggal 3 September tahun 2023. Setelah ibadah raya pagi, mari kita semua turut berpartisipasi dalam acara. Bagi teman-teman youth yang ingin belajar bermain musik, tamborin, dan multimedia, bisa belajar setiap hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Bagi jemaat yang rindu menjadi berkat bagi tim multimedia, untuk membayar WiFi bisa menghubungi Saudara Theo atau tim multimedia. Demikian warta yang sudah disampaikan. Sampai jumpa di pertemuan minggu berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau berikan, apapun yang Tuhan mau berikan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. La 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 la, hey hey hey, la 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 la, hey. La 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 la, hey hey hey, la 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 la, hey. Sungguhlah hidupku tak direbus oleh kuasa
hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan melakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, aku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Bersama Sang Vista.